Pendekar Pedang bab 318-323. Qin Fan bingung, mengapa kamu abstain? Sebenarnya, dari kerinduan di mata Qin Jingye, dia bisa melihat bahwa dia masih peduli dengan ujian keluarga ini. Karena kami tidak akan mengambil 10 juta dana awal yang diberikan oleh keluarga. Jadi dalam ujian keluarga ini, kamu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Qin Fan terkekeh, bukankah? 10 juta mulai apakah Anda kehilangan dana? Ini bukan masalah besar. Bahkan jika saya tidak memiliki modal awal 10 juta, saya mungkin tidak akan rugi. Qin Jingye terkekeh, memiliki ambisi itu baik, tetapi jangan terlalu ambisius. Baiklah, kamu baru tahu tentang itu. Kamu tidak perlu memikirkan hal lain, kamu masih harus fokus pada studimu dan istirahat lebih awal. Qin Jingye menepuk bahu Qin Fan, berbalik dan pergi. Qin Fan mengangkat bahu. Dia tahu bahwa ayahnya tidak percaya bahwa dia menang tanpa modal awal keluarga, dan dia tidak peduli. Ketika hari ujian keluarga tiba, dia akan memberinya kejutan. Pada hari ke-8 kalender lunar, Lin Yanqi pergi lebih dulu. Kemudian Qin Fan membawa Ye Qingcheng, pendeta Tao Tua dan yang lainnya kembali ke Dongzhou. Yang mengejutkan Qin Fan adalah bahwa Ye Qingcheng sudah mulai, dan kekuatannya saat ini setara dengan seorang seniman bela diri dengan pencapaian kecil di pedalaman. Namun, Qin Fan tidak terlalu peduli, dia hanya mengira itu karena akumulasi Ye Qingcheng. Penindasan bertahun-tahun dan keinginan untuk mengendalikan takdir sendiri akan diubah menjadi motivasi untuk berlatih. Setelah kembali ke Yunding Mountain Villa, Qin Fan mengasingkan diri. Setelah beberapa hari tertunda, dia ingin menebus waktu latihannya. Pada hari ke-16 bulan lunar pertama, rumah Li di Kyoto. Di ruang konferensi yang luas dan cerah, Li Chongwen, mengenakan setelan tang dan dengan wajah tenang, mendengarkan laporan bawahannya dengan tenang. Tuan Da, Yan Nantian, Dewa Pedang, telah diam selama ini. Aku ingin tahu apakah itu karena berita bahwa putra dan cucunya terbunuh tidak sampai ke telinganya. Li Chongwen menyela dengan lambaian tangannya, dengan basis kultivasi Yan Nantian, bahkan jika dia tidak bisa mundur, dia pasti akan tahu tentang garis keturunan kerabatnya yang terbunuh. Mata Li Chongwen berkilat, rencananya tetap tidak berubah. Karena tidak ada bantuan dari Yan Nantian, maka mari gunakan cara komersial untuk mengepung dan menekan grup Nianqi. Iya. Jingdu, di sebuah halaman kecil dengan lingkungan yang elegan. Di gazebo, Hong Sanhe berseragam perang berdiri di belakang seorang lelaki tua yang baik hati dengan ekspresi hormat. Melihat ke seluruh dunia, satu-satunya orang yang bisa membuat Hong Sanhe terlihat terhormat adalah orang dari Huaxia. Hong Sanhe berkata dengan suara serius, "Bos, sejak Din Jiang meninggal dalam pelayanan negara, posisi dekan telah kosong selama lebih dari 3 bulan. Saya mendengar bahwa wakil presiden berikut bertarung secara terbuka dan diam-diam. Saya pikir saatnya untuk menunjuk yang baru. Din." Atasan mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke kejauhan, wajahnya tenang, meskipun dia bukan seorang kultivator, tetapi tidak mungkin untuk melihat pikiran sedikit pun. "Apakah kamu memiliki kandidat yang cocok?" Suaranya sangat lembut, memberikan kepercayaan diri yang kuat dan ketenangan pikiran yang tidak disengaja. Hong Sanhe berpikir sejenak, dan berkata, "Posisi kepala Akademi Seni Bela Diri sangat penting, dan ini terkait dengan dasar konfrontasi pejabat Huaxia kita dengan dunia latihan. Orang ini tidak hanya harus kuat, tetapi juga memiliki identitas yang bersih. Dia tidak bisa bersaing dengan orang-orang di dunia seni bela diri. Itu ada hubungannya dengan orang. Saya pikir Wakil Presiden Singh akan melakukannya." Atasan tertawa, "Sepertinya Anda sudah memiliki kandidat dalam pikiran Anda. Tetapi meskipun Wakil Presiden Singh itu bagus dalam kekuatan, karakternya tidak terlalu bagus. Apalagi dia memiliki kontak dekat dengan beberapa sekte di dunia seni bela diri, jadi dia bukan kandidat yang cocok." Hong Sanhe bertanya, "Jadi, atasan juga memikirkan seseorang?" Sang atasan terkekeh, "Saya benar-benar memiliki kandidat yang cocok, tapi saya tidak tahu apakah dia mau datang." Kehormatannya disukai oleh atasan, jadi tidak ada alasan mengapa dia tidak mau datang.
Hong Sanhe tidak setuju, jika orang itu tahu bahwa atasannya telah memintanya untuk menjadi kepala Akademi Seni Bela Diri, dia akan segera berterima kasih kepada Dade, dan dia tidak akan mau datang. Kamu pernah melihat orang ini sebelumnya, dia adalah Tuan Qin itu. Itu dia. Hong Sanhe tiba-tiba mengerutkan kening, jika itu dia, maka aku benar-benar tidak yakin, anak itu hanyalah orang aneh. Sangat berprofil tinggi dan gaya sesat, dan sedikit arogan. Kandidat yang cocok. Superior, saya pribadi akan memberinya panggilan. Terakhir kali Anda mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya terlepas dari pertengkaran dengan 4 keluarga besar, sekarang saatnya dia membalas kebaikannya. Atasan itu tersenyum dan berkata, jika Anda mengatakan itu, dia pasti tidak akan datang. Hong Sanhe mengangguk, saya mengerti. Titik. Bunga persik mekar di bulan Maret, dan Gunung Yunding bahkan lebih indah, telah menarik banyak wisatawan. Dalam sekejap mata, Qin Fan telah mengasingkan diri selama lebih dari sebulan, dan dia mengakhiri latihannya pada hari ini. Di atap, pusaran kabut spiritual mengelilinginya, dan butuh beberapa saat untuk menghilang. Dua cahaya ilahi menjulang di matanya, dan temperamennya menjadi semakin berdebu. Hanya ada satu kesempatan tersisa. Ya, kultivasinya belum berhasil, tetapi dia telah melangkah lebih jauh. Gelombang kekuatan spiritual membersihkan seluruh tubuh, menghilangkan semua debu dan kotoran. Kemudian dia kembali ke kamar, menyalakan ponselnya, dan memeriksa apakah ada orang yang mencarinya selama retret. Setelah pemutaran, Qin Fan menemukan 2 pesan, salah satunya dari Chu Tianxiong, melaporkan kepadanya bahwa basis produksi air Lingqi telah selesai, dan selanjutnya produksi massal akan siap. Pesan lainnya sebenarnya dikirim oleh Hong Sanhe. Isi pesannya sangat sederhana, meminta Qin Fan untuk segera meneleponnya kembali setelah melihat pesan tersebut. Qin Fan merenung, orang tua ini tidak akan mengiriminya pesan dalam keadaan normal. Jadi, aku langsung meneleponnya. Telepon berdering 2 kali sebelum Hong Sanhe terhubung. Kemudian suaranya yang tumpul dengan sedikit celaan terdengar, nak, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Telepon juga mati. Qin Fan dengan malas menjawab, kultivasi dalam pengasingan, apakah ada yang harus kamu lakukan? Hong Sanhe menahannya ketidakpuasan. Suasana hati menjadi serius, dan suaranya menjadi serius, saya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Anda seharusnya sudah mendengar tentang Akademi Seni Bela Diri. Ya, saya punya. Qin Fan mengangguk. Selama kompetisi, Luoli datang keluar dengan seorang pria yang mengaku dari Institut Seni Bela Diri, yang tampaknya adalah Yan Haochen, dan terlihat sangat arogan. Ngomong-ngomong, ada juga si cantik bernama Zhao Ji. Qin Fan masih memiliki beberapa kesan. Hong Sanhe melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda peran dari Institut Seni Bela Diri. Akademi Seni Bela Diri untuk melatih seniman bela diri untuk pemerintah. Seniman bela diri datang untuk membatasi orang-orang di dunia seni bela diri. Qin Fan berkata, saya mengerti, Institut Seni Bela Diri adalah tempat untuk melatih seniman bela diri untuk Anda. Tapi mengapa apakah kamu memberitahuku hal-hal ini? Meninggal dalam menjalankan tugas. Sekarang posisi Kepala Akademi Seni Bela Diri telah kosong selama setengah tahun, dan orang yang menginginkanmu menjadi Kepala Akademi Budo. Qin Fan terkekeh, maaf, saya tidak tertarik dengan hal-hal ini. Hong Sanhe akan marah, tetapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan atasannya, dia segera menahan amarahnya dan suaranya menjadi sedikit sedih. Saya tahu tidak ada yang menyukai pekerjaan ini. Lagi pula, jika Anda ingin mengejar dunia seni bela diri dalam latihan seni bela diri, ini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Meskipun Institut Seni Bela Diri telah berdiri selama bertahun-tahun, itu tidak pernah mengembangkan master yang baik. Bahkan jika Anda pergi ke sana, mungkin sulit untuk mencapai apapun, tetapi atasan lebih tertarik pada Anda, dan saya di sini untuk menyampaikan maksudnya. Qin Fan di ujung lain dari telepon tersenyum, oke, saya setuju, Anda tidak perlu mengeluh di depan saya. Perlakukan saja itu sebagai bantuan untuk orang itu. Oke. Kata Hong Sanhe dengan tenang, dan tidak mengundangnya kejutan dari tuan yang turun gunung, lagi pula, dia tidak optimis dengan Qin Fan.
Dan meskipun apa yang dia katakan barusan sesuai dengan persyaratan atasan, itu juga fakta bahwa situasi di Institut Seni Bela Diri bahkan lebih sulit daripada yang dia gambarkan. Bersiaplah, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu segera. Setelah berbicara, Hong San-hei menutup telepon. Qin Fan tidak memiliki apapun untuk dipersiapkan, dia setuju untuk menjadi kepala sekolah Akademi Martial Dao hanya untuk membalas budi itu. Terakhir kali dia menghancurkan keluarga Cheng, dia tidak menerima hukuman resmi. Agaknya, orang itu harus menanggung sebagian besar tekanan untuknya. Kali ini saya pergi ke Institut Seni Bela Diri untuk melayani sebagai dekan, dan mengajar beberapa master kepada pejabat, yang dianggap membalas budi itu. Qin Fan menelepon Chu Tianxiong lagi, menjelaskan penjualan air energi spiritual, dan meminta Chu Tianxiong untuk tidak mendapat untung, dan untuk memastikan bahwa mereka yang membutuhkan air energi spiritual dapat membelinya. Sebelum orang yang dikirim Hong San-hei untuk menjemputnya tiba, Qin Fan akan turun gunung untuk menemui Ye Qingcheng. Ketika dia berjalan ke kaki gunung, dia melihat Tang Cucu, yang tinggi dan ramping, dengan kuncir kuda besar, berdiri di atas rerumputan memandang ke arah puncak gunung. Tang Cucu masih terlihat lembut dan mudah bergaul, tetapi jauh di lubuk hatinya dia sombong. Dia juga melihat Qin Fan, sedikit kaget di wajahnya yang cantik. Qin Fan melewatinya, mengangguk padanya, lalu langsung pergi. Tang Cucu juga mengangguk sebagai jawaban, lalu melihat ke belakang Qin Fan dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Saat ini, suasana hatinya pasti sangat rumit. Di lingkungan, di ruang tamu. Qin Fan memandang Ye Damei, yang sedang duduk bersila di tempat tidur besar, penuh aura, dan bertanya pada Xia Zhu di sebelahnya, apakah dia terlihat seperti ini setiap kali dia berlatih. Xia Zhu mengangguk dengan iri pada matanya. Fes. Yah, setiap kali Nona berlatih, dia sepertinya memiliki lingkaran sihir yang dapat menarik energi spiritual, yang membuatku tidak mungkin untuk berlatih di sampingku. Nona pasti gila, kan? Kegilaan tidak seperti ini. Qin Fan diam-diam memiliki tebakan di dalam hatinya, dan dia mulai memverifikasinya setelah latihan Ye Qingcheng selesai. Tampaknya merasakan kedatangan Qin Fan, Ye Qingcheng segera mengakhiri latihannya. Pada saat ini, dia memiliki aura kecantikan tambahan di tubuhnya, yang membuatnya semakin cantik. Melihat Qin Fan, dia buru-buru bangun dari tempat tidur, dan memberi hormat dengan hormat, murid memberi penghormatan kepada tuan. Qin Fan tidak terbiasa dengan alamat ini. Namun, dia tidak membantah. Di matanya, identitas, seperti nama semua orang, adalah nama kode. Biarkan aku melihat bagaimana kultivasimu. Setelah Qin Fan selesai berbicara, dia menunjuk. Lampu merah tiba-tiba melintas di antara alis Ye Qingcheng, dan hantu burung phoenix muda muncul di tubuhnya. Tentu saja, hanya Qin Fan yang bisa melihat hantu itu. Tianfeng Qianmai. Qin Fan sedikit terkejut, ternyata memang begitu, tidak heran kultivasinya berkembang begitu cepat. Hehe, aku tidak pernah berpikir bahwa murid acak yang aku ambil adalah Tianfeng Qianmai. Selalu ada beberapa kesayangan di dunia ini yang terlahir dengan bakat garis keturunan yang kuat. Tidak masalah jika Anda melatih keterampilan apapun, Anda akan beberapa kali atau bahkan ratusan kali lebih cepat dari orang biasa. Beberapa garis keturunan dapat dilihat sekilas, tetapi beberapa garis keturunan tersembunyi begitu dalam sehingga bahkan perlu dirangsang dengan cara khusus untuk muncul. Darah di tubuh Ye Qingcheng adalah milik darah tersembunyi, dan itu juga salah satu darah teratas di dunia latihan, darah Tianfeng. Dapat dikatakan bahwa Qin Fan telah menemukan harta karun. Melihat perubahan ekspresi Qin Fan, Ye Qingcheng bertanya dengan cemas, bagaimana? Qin Fan menarik tangannya dan berkata dengan senyum tipis, bagus sekali, kamu bisa terus berlatih, jangan terlalu bersemangat, perhatikan untuk langkah demi langkah, langkah demi langkah. Iya. Saya bisa pergi sebentar, jika ada sesuatu yang mendesak, tolong hubungi saya. Oke. Dengan darah Tianfeng, jalur kultivasi Ye Qingcheng jauh lebih mulus daripada Qin Fan diharapkan, jadi Qin Fan tidak perlu khawatir sekarang, kembali langsung ke Yunding Mountain Villa, dan tunggu orang-orang yang dikirim oleh Hong San-hei untuk menjemputnya. Sekitar pukul 3 sore, sebuah kendaraan off-road berhenti di kaki Gunung Yunding.
Berjalan keluar dari taksi adalah seorang pria bertubuh pendek mengenakan pakaian olahraga hitam, berotot dan tampak kuat. Kopilot menampilkan kecantikan yang tinggi, intelektual, dan dingin dalam pakaian profesional hitam dan satu mata. Memegang komputer tablet di tangannya, jari-jarinya yang ramping terus meluncur di layar. Pria ini berpenampilan kasar, dan selalu ada sedikit sikap acuh tak acuh di wajahnya. Dia memandang Gunung Yunding yang diselimuti awan, dan mencibir sedikit dengan jijik, "Dekan baru kita tinggal di sini." Dia benar-benar tahu bagaimana menikmatinya. Ah, pria pencari kesenangan seperti ini seharusnya menjadi kepala sekolah akademi seni bela diri kita. Saya tidak tahu siapa yang mengemukakan ide yang begitu buruk. Leng Meiren meliriknya dan memarahi, "Instruktur Chen, kamu sebaiknya berbicara dengan sopan. Kami dekan baru ini secara pribadi diundang oleh Tuan Hong, dan saya mendengar bahwa dia adalah tuan muda. Namanya Zhou Jingwen, dan dia adalah asisten pribadi dekan, yang berspesialisasi dalam membantu dekan dalam menangani beberapa urusan sehari-hari. Meskipun dia hanya orang biasa, dia sangat cakap." Instruktur Chen tertawa keras, dengan jijik di wajahnya. "Asisten Zhou, tolong gunakan otakmu untuk memikirkannya, tuan muda, bagaimana mungkin? Yang Ding Tian, jenius seni bela diri legendaris di Huaxia kita, juga memasuki alam batin pada usia 20 tahun, karena menjadi master pada usia keluarga tahun. Wang. Tian Xiong sedikit mengernyit, mengapa banyak pakar tak tertandingi seperti yang jika keluarga Wang memiliki investasi, mereka harus menemukan ayah berkata, apakah Tuan Hong ditipu, atau informasi yang Anda selidiki di wajahnya salah? Tuan muda, ini hanya omong kosong. Instruktur Chen ini adalah master dari sekte Senkuan, dan dia juga dianggap jenius dalam sekte tersebut. Karakter dengan kekuatan yang kuat dan temperamen yang relatif arogan. Yang paling penting adalah dia sangat mengagumi mantan dekan itu, dan dia sedih mendengar berita kematian mantan dekan itu. Sekarang dekan baru akan menjabat, tentu saja ada penolakan, bahkan gagasan untuk mencoba dekan baru. Zhou Jingwen sedikit mengernyit, dan mau tidak mau melihat informasi di layar komputer 2 kali, berpikir dalam hatinya, meskipun instruktur Chen agak sombong, dia juga berpengetahuan luas dan kuat, dan bahkan dia berpikir bahwa yang muda master itu omong kosong, apakah benar informasinya salah? Lupakan saja, mari kita temui dekan baru dulu. Qin Fan berdiri di atap, menatap Chen Qiming dan Zhou Jingwen yang sedang mendaki gunung. Dia berpikir dalam hatinya, kedua orang ini harus dikirim oleh Hong Sanhe untuk menjemputnya. Dengan lambaian tangannya, lapisan kabut di pegunungan dan hutan secara aktif terpisah. Dari langit, sepertinya kemanapun keduanya berjalan, awan dan kabut akan aktif menyebar, menunjukkan sikap menyambut. Namun, dua orang di pegunungan dan hutan tidak menyadarinya sama sekali, dan mengira itu adalah fenomena alam. Segera, keduanya datang ke gerbang villa. Zhou Jingwen hendak berbicara, ketika pintu villa tiba-tiba terbuka secara otomatis, dan sosok berbaju hitam melayang turun dari atap ke halaman. Keduanya tiba-tiba terlihat tegang, dan menatap bocah laki-laki berpakaian kasual hitam di halaman. "Maaf, apakah Anda Tuan Qin Fan Qin?" Zhou Jingwen menundukkan kepalanya dan bertanya dengan curiga, tetapi dia berpikir dalam hatinya bahwa dia berharap dia hanya murid Tuan Qin, kalau tidak dia akan terlalu muda. Kamu dikirim oleh Pak Tua Hong untuk menjemputku, kan?" Qin Fan meletakkan tangannya di belakang, suaranya acuh tak acuh. Mereka yang tidak mengenalnya merasa bahwa dia sengaja berpura-pura menjadi seorang ahli. Jawaban Qin Fan langsung menghancurkan fantasi di hati Zhou Jingwen, dan membuatnya meratap di dalam hatinya, begitu muda, bisakah dia benar-benar menjadi master seni bela diri? Instruktur Chen di samping melihat bahwa Qin Fan masih sangat muda. Itu meledak. Terutama Qin Fan benar-benar menyebut orang tua mereka yang terhormat Hong sebagai orang tua Hong. Ini benar-benar tidak sopan. Tuan Hong adalah eksistensi yang berdiri bahu-membahu dengan negara, tidak ada yang bisa tidak menghormatinya. Hanya anak ini, apakah dia layak mengambil alih posisi dekan Jiang dan menjadi dekan Akademi Seni Bela Diri kita? Kemungkinan besar karena semacam nepotisme. Dia sangat menghormati mantan dekan Jiang,
dan tidak akan pernah membiarkan Akademi Seni Bela Diri yang Dekan Jiang bekerja sangat keras untuk jatuh ke tangan anak laki-laki yang sembrono. Berpikir seperti ini, Chen Qiming tiba-tiba berjalan ke depan di bawah tatapan terkejut Zhou Jingwen, dan berdiri di depan Qin Fan dengan kepala terangkat tinggi dan dadanya terangkat tinggi. Dia mengepalkan tinjunya, dan memberi hormat kepada Qin Fan. Chen Qiming, seorang siswa dari Sekte Shen Quan, saat ini adalah instruktur seni bela diri di Institut Seni Bela Diri. Saya mendengar bahwa kultivasi seni bela diri Tuan Qin luar biasa. Saya ingin meminta Tuan Qin untuk memberi saya beberapa petunjuk. Keindahan dingin di sebelahnya mengerutkan kening. Sambil mengerutkan kening, dia diam-diam cemas. Instruktur Chen ini terlalu cemas. Terlalu kasar untuk menguji kekuatan dekan baru saja setelah pertemuan. Namun, dia tidak mengeluarkan suara untuk menghentikannya. Mari kita lihat apakah dekan baru bisa melakukannya. Qin Fan melirik Chen Qiming dengan jijik. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi dalam pikirannya, tetapi seorang seniman bela diri internal tidak layak atas tindakannya sendiri. Dia memandang Chen Qiming yang provokatif, dan tersenyum dingin. Aku baru bertemu denganmu untuk pertama kalinya, mengapa aku harus membimbingmu? Pandangan itu sepertinya mengatakan, maaf, kami tidak mengenal satu sama lain dengan baik, biarkan aku mengajarimu cara menerimanya biaya kuliah. Sekarang Chen Qiming dan Zhou Jingwen tertegun. Wajah dingin dan cantik Zhou Jingwen yang penuh dengan kecantikan intelektual terlalu memalukan, dan dia diam-diam menebak di dalam hatinya, tidak mungkin, bisakah kamu menanggung provokasi seperti itu dari bawahanmu? Mungkinkah data investigasi benar-benar salah? Dia bukan seorang master seni bela diri. Chen Qiming bahkan lebih dia sangat marah sehingga dia mengatakan sesuatu, dan semua orang mengerti bahwa itu adalah kata yang sopan dan tantangan bagi lawan. Namun, Qin Fan memainkan permainan kata dengannya, bertingkah seperti seorang tetua yang menunjukkan generasi muda, yang membuatnya merasa terhina. Jika itu orang lain, Chen Qiming pasti sudah meninju wajahnya. Tapi bagaimanapun juga, Qin Fan adalah dekan baru yang diundang oleh Tuan Hong dan calon pemimpinnya, jadi dia tidak bisa bertindak terlalu jauh. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, maaf, Tuan Qin, mungkin apa yang baru saja saya ungkapkan kurang jelas, yang menyebabkan Anda salah paham. Sekarang, sebagai instruktur Akademi Seni Bela Diri, saya menantang Anda, kepala sekolah baru. Zhou Jingwen merasa lega, dia benar-benar takut kemarahan instruktur Chen akan mencapai kepalanya dan membakar semua kewarasannya. Mendengar jarumnya yang tersembunyi, Zhou Jingwen tidak bisa tidak memuji dia di dalam hatinya. Instruktur Chen tidak menantang Qin Fan sebagai murid dari Sekte Shen Quan, tetapi menantang Qin Fan, dekan baru, sebagai instruktur Institut Seni Bela Diri. Bawahan semua menantang atasannya, jika atasan memiliki sedikit kekuatan, mereka pasti tidak akan mampu menanggungnya. Namun, Qin Fan masih tersenyum dingin, dengan jijik di wajahnya. Anda mengatakan bahwa saya adalah dekan, mengapa Anda menerima tantangan dari instruktur junior? Saya memerintahkan Anda sekarang sebagai dekan baru Akademi Seni Bela Diri. Anda sedikit pikiran, bawa saya ke Institut Seni Bela Diri segera, jangan buang waktu. Wajah Chen Qiming memerah karena marah, dia tidak pernah bermimpi bahwa Qin Fan akan menolak dengan begitu percaya diri setelah membicarakan masalah ini. Dan tampaknya penolakan itu beralasan, dan omong-omong, dia dipukul secara bergiliran. Kepala sekolah Qin, kita semua adalah prajurit, kita harus diselesaikan sesuai dengan aturan prajurit, bagaimana Anda bisa menggunakan status Anda untuk menekan orang lain? Chen Qiming hendak menangis karena marah, sekarang dia seperti pemuda yang penuh gairah yang telah meminum pil yang kuat, penuh api. Tahu di mana harus curhat. Dan Qin Fan menuangkan air dingin ke kepalanya lagi, jangan bicara omong kosong, mengapa kamu melakukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan dengan mulutmu? Waktuku sangat berharga, jangan buang waktuku. Iya. Chen wajah Qiming penuh. Dia mengangguk sedih dan berkata, tidak, ini bukan keluhan, itu sedih. Budoin adalah manajemen yang sepenuhnya militer, dan bawahan harus benar-benar mematuhi perintah atasan. Mulut Cherry kecil dari kecantikan intelektual di sebelahnya terbuka sedikit, sedikit terkejut dan geli pada saat bersamaan.
Mungkin Qin Fan tidak memiliki kekuatan, tapi dia yakin Qin Fan adalah seseorang yang telah melihat adegan besar. Jika orang biasa dipaksa ke tingkat ini, mungkin tidak ada cara lain selain melakukannya. Namun, Qin Fan hanya menggerakkan bibirnya, tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberikan pukulan kepada Chen Qiming. Tentu saja, ini juga berkat peraturan Akademi Seni Bela Diri. Jika Chen Qiming adalah orang yang sulit diatur, dia tidak akan mematuhi perintah Qin Fan sama sekali, dan akan melakukannya secara langsung. Keduanya memimpin jalan, dan ketiganya masuk ke kendaraan off-road bersama. Chen Qiming mengemudi dengan wajah cemberut, dan Zhou Jingwen mulai memperkenalkan Qin Fan. Saya asisten Anda Zhou Jingwen. Saya akan bertanggung jawab atas urusan sehari-hari Anda dan berhubungan dengan atasan Anda. Meskipun semua orang tahu Akademi Budao, lokasinya relatif rahasia. Ini untuk mencegah kecelakaan. Semua siswa di Akademi Seni Bela Diri adalah jenius dari semua sisi. Dan kecelakaan apapun akan menjadi kerugian besar. Akademi Seni Lokasi. Chen Qiming, yang mengemudi di depan, tersenyum dingin di dalam hatinya, dan berkata, Kepala Sekolah Qin, para siswa di Institut Seni Bela Diri semuanya adalah jenius yang dipilih dengan cermat dari seluruh dunia, dan ada juga yang sekte jenius yang didukung oleh pemerintah. Mereka semua adalah orang-orang pemberontak. Jika Anda tidak menunjukkan beberapa keterampilan nyata, saya khawatir Anda tidak akan dapat menekan mereka. Zhou Jingwen mengamati wajah Qin Fan dengan hati-hati, dan menambahkan, instruktur Chen benar, beberapa siswa sekuat mereka. Bahkan tidak lebih lemah dari instruktur, dan beberapa dari mereka tidak mengikuti aturan. Ketika Din Qin tiba, mereka mungkin mempersulitnya. Saya harap kamu bisa bersiap lebih awal. Qin Fan berkata dengan ringan, dimengerti. Chen Qiming mencibir di dalam hatinya, siswa itu tidak semudah saya untuk diajak bicara. Jika Anda masih ingin berurusan dengan siswa itu dengan cara yang sama kamu dulu berurusan denganku, itu tidak akan berhasil sama sekali. Lalu aku akan melihat apa yang akan kamu lakukan. Di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan di sebelah tenggara, terdapat sebuah bangunan modern. Ada gedung pengajaran, taman bermain, laboratorium, bahkan gudang senjata. Ini adalah Institut Seni Bela Diri, pangkalan rahasia pemerintah Huaxia untuk melatih para master dan jenderal. Sebuah helikopter perlahan mendekati Budoin. Melihat ke bawah dari tempat yang tinggi, Qin Fan melihat bahwa daerah sekitar Budao Yuan penuh dengan tentara dengan peluru tajam dan banyak senjata modern. Dia bahkan melihat mobil radar terbaru. Zhou Jingwen menjelaskan dari samping, Akademi Budao telah menjadi tempat lahir untuk berurusan dengan dunia seni bela diri dan negara adidaya asing tahun ini, dan telah menarik perhatian beberapa pasukan asing. Langkah-langkah keamanan. Helikopter kami hanya dapat parkir di bandara kecil terdekat, dan kita harus berjalan sepanjang sisa perjalanan. Qin Fan mengangguk, mengerti. Chen Qiming di sebelahnya bersenandung setengah tersenyum. Dia berkata, para siswa itu telah mendengar bahwa dekan baru adalah kembali hari ini, dan mereka mungkin telah menyiapkan upacara penyambutan. Qin Fan tersenyum main-main, oh, benarkah? Para siswa ini sangat antusias, saya akan melihatnya nanti. Di alun-alun di depan gedung pengajaran Akademi Budo, ratusan siswa yang mengenakan pakaian olahraga hitam berbaris dalam puluhan baris, diam-diam menunggu kedatangan kepala sekolah yang baru. Seorang pria muda kurus dengan alis nakal berkata kepada pria tinggi jangkung di sebelahnya, Hei, Taizu, pernahkah kamu mendengar bahwa dekan baru kita adalah anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun, kamu ingin mencari anak? Anak laki-laki datang untuk menjadi dekan kita, apa artinya di atas? Pria jangkung itu mengangkat kepalanya dan berpikir sejenak, dan merasa bahwa pertanyaan ini tampaknya berada di luar kemampuan otaknya. Dia menggelengkan kepalanya dan mulutnya berdengung, terserah, jika kamu ingin menjadi dekan kami, kamu harus menangkap pukulan dariku. Pilar besi ini sangat kuat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ia dilahirkan dengan kekuatan supernatural, tetapi otaknya tidak terlalu cerdas. Ini mungkin yang disebut Tuhan membuka jendela untuk Anda, dan kemudian menutup pintu. Monyet kurus menepuk bahu Taizu, dan berkata dengan semangat,
jika kamu bahkan tidak bisa menangkap pukulan darimu, maka kamu tidak layak menjadi dekan kami. Taizu mengangguk setuju. Seseorang di sebelahnya mencibir dan berkata, "Potong, mengapa kamu masih menerima pukulan dari Taizu? Kudengar dekan baru datang ke sini untuk mendapatkan pujian atas nepotismenya. Dekan itu sebenarnya adalah siswa sekolah menengah." Tanda seru. Sialan, tidak, seorang siswa sekolah menengah datang untuk menjadi dekan Akademi Seni Bela Diri kita, dan aku menghajarnya. Hehe, siapa yang ada hubungannya dengan dia? Kudengar Tuan Hong secara pribadi mengundangnya ke sini, pikirkan siapa yang berdiri di belakang ini. Coba lihat lebih dekat. Bahkan jika dia seorang atasan. Jika kemampuannya tidak sebaik mantan dekan Jiang, maka biarkan dia pergi. Benar, tidak peduli seberapa keras latar belakangnya, saya tidak akan mengakuinya. Kekuatan, dan jika kamu tidak memiliki kekuatan, itu tidak akan bekerja untuk siapapun. Wakil pemimpin Regu Yan, buat pernyataan. Seorang siswa menusuk Yan Haochen yang ada di sampingnya. Mendengar diskusi penuh semangat dari para siswa di sekitarnya, Yan Haochen mencibir di wajahnya. Di dalam hatinya, dia sangat menghina teman-teman sekelasnya yang hanya tahu bagaimana berbicara dengan kepalan tangan mereka tetapi tidak suka menggunakan otak mereka. Namun, ada ekspresi kebencian yang umum di wajahnya, semuanya benar, jika kekuatannya tidak cukup, lepaskan dia. Pada saat ini, seorang pemuda jangkung dengan alis besar dan mata besar berteriak, "Baiklah, semuanya tenang, kepala sekolah baru akan segera datang, ini adalah upacara penyambutan untuk kepala sekolah baru, bukan upacara kritik." Pemuda ini adalah pemimpin regu mereka, Qi Cheng-kun, yang juga diakui sebagai yang terkuat di seluruh seni bela diri. Akademi salah satu orang. Kukuku. Ada ledakan tawa di tempat kejadian, tapi segera mereda. Qi Cheng-kun memiliki prestise yang tinggi di hati para siswa. Yan Haochen melirik Qi Cheng-kun, dengan sedikit rasa iri di matanya. Sejak dia melihat Qin Fan memenggal Decepticon dengan pedang terbang dalam pertandingan tinju bawah tanah, dia mengerti apa itu master seni bela diri yang sebenarnya. Jadi dia segera kembali ke Institut Seni Bela Diri, berlatih sangat keras, dan akhirnya banyak meningkatkan kekuatannya. Selain itu, dia juga mempekerjakan seorang wakil pemimpin pasukan, tetapi wakil pemimpin pasukannya jauh lebih buruk daripada Qi Cheng-kun. Namun, dia tidak mengaku kalah, dia bersumpah bahwa suatu hari dia akan melampaui Qi Cheng-kun dan Qin Fan, dan dia percaya bahwa hari ini tidak lama lagi. Selain itu, sebenarnya ada alasan lain mengapa dia ingin melampaui Qin Fan, dan itu adalah gadis di sampingnya. Di sebelahnya adalah sosok yang menawan, gadis itu juga mengenakan pakaian latihan hitam, dia menawan dan menawan dengan sedikit kepahlawanan, itu adalah Zhao Ji. Setelah dia merindukan Qin Fan, dia menyesalinya untuk waktu yang lama. Namun, setelah melihat kekuatan praktisi seni bela diri, dia mendambakan mereka, jadi dia terus memperhatikan tempat-tempat seperti sasana tinju, tetapi kebanyakan orang di tempat itu tidak memiliki keterampilan yang nyata. Suatu kali, dia diintimidasi oleh beberapa penjahat, dan diselamatkan oleh seorang master, yang secara tak terduga ternyata adalah Yan Haochen. Dia memohon Yan Haochen untuk mengajarkan seni bela dirinya. Yan Haochen memikirkan kecantikannya, jadi dia langsung setuju. Tanpa diduga, Zhao Ji ini juga merupakan bibit yang baik untuk berlatih seni bela diri, jadi Yan Haochen merekomendasikannya ke Akademi Seni Bela Diri. Sekarang keduanya berlatih di Institut Seni Bela Diri, dan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melampaui Qin Fan, sepenuhnya menyingkirkan bayangan yang dibawa Qin Fan kepada mereka, dan berharap suatu hari mereka akan benar-benar menginjak-injak Qin Fan di bawah kaki mereka. Selain itu, Zhao Ji juga merasa bahwa tujuan ini tidak jauh. Qin Fan, kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa aku akan masuk Akademi Seni Bela Diri. Sekarang aku bisa berlatih, aku mendapat dukungan terkuatmu, dan segera aku akan menjadi sepertimu. Mari kita lihat bagaimana kamu tetap di depanku. Sikapmu yang luhur. Boom. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari sudut barat laut, mengguncang seluruh tanah. Apa yang terjadi? Sial, orang-orang itu membuat bom lagi. Sungguh, kapan orang-orang gila ini akan dikeluarkan dari Institut Seni Bela Diri? Benar,
Akademi Seni Bela Diri adalah tempat untuk berlatih seni bela diri. Mereka ingin bermain-main dengan bom, biarkan mereka keluar dan bermain-main dengan mereka. Saya khawatir suatu hari mereka akan meledakkan gedung pengajaran. Para siswa mengeluarkan rengekan lemah. 3 dari Qin Fan yang baru saja masuk ke gerbang besi besar Budao Yuan di bawah penghormatan 2 penjaga juga dikejutkan oleh ledakan besar. Apa yang terjadi? Qin Fan memandang Zhou Jingwen. Instruktur Chen mencibir, apa yang orang-orang ini pikirkan lagi? Jangan khawatir, tidak ada yang akan mati. Zhou Jingwen juga sedikit mengernyit, seolah-olah dia sakit kepala. Itu seharusnya suara bom, tapi bukan serangan musuh. Itu beberapa siswa yang saya kembangkan sendiri. Qin Fan tidak bisa menahan tawa dan berkata, Institut Seni Bela Diri juga mengajarkan orang untuk membuat bom. Zhou Jingwen berkata tanpa daya, ceritanya panjang. Saya akan menceritakannya Anda secara detail setelah upacara penyambutan selesai. Qin Fan berkata, tidak, saya ingin tahu sekarang. Anda mencoba untuk mempersingkat cerita. Zhou Jingwen berkata, faktanya, sejak pendirian Institut Seni Bela Diri, ada 2 suara di akademi. Kebanyakan orang berpikir bahwa Akademi Seni Bela Diri adalah tempat untuk berspesialisasi dalam seni bela diri, dan semua hal selain. Seni bela diri akan dibuang. Dan seni bela diri sebagai pelengkap. Ledakan barusan seharusnya. Para siswa yang menganjurkan teknologi sedang melakukan eksperimen. Qin Fan tersenyum tipis, bukankah ini masalah yang sangat sederhana? Apa yang begitu rumit? Ayo pergi, ayo. Pergi lihat seberapa kuat hal-hal yang mereka kembangkan. Zhou Jingwen dengan cepat berhenti, Din Qin, pertempuran antara 2 faksi ini telah berlangsung lama, dan bahkan beberapa manajemen senior dari Institut Seni Bela Diri telah terlibat. Jika Anda pergi ke kelas sains dan teknologi tepat setelah Anda menjabat, saya khawatir itu akan membuat beberapa orang berpikir terlalu banyak. Saya pikir Anda mendukung kelas sains dan teknologi. Chen Qiming menambahkan dengan wajah cemberut. Selain itu anak laki-laki sudah menyiapkan upacara penyambutan. Jika Anda pergi ke kelas sains dan teknologi di tengah jalan dan membiarkan anak laki-laki itu tidak menunggu Anda, mereka mungkin akan menjatuhkan pilihan dan bubar, dan memiliki kesan yang sangat buruk tentang Anda. Qin Fan mengangguk. Apa yang kamu katakan juga masuk akal, lalu kamu pergi dan bawa siswa yang sedang mempersiapkan upacara penyambutan ke kelas sains dan teknologi. Perselisihan antara kedua pihak telah diselesaikan. Zhou Jingwen menjadi cemas ketika mendengar ini. Dan kecantikan intelektual menjadi pucat karena ketakutan. Dekan Qin, jangan meremehkan perselisihan antara kedua pihak. Perselisihan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan bahkan mantan dekan Jiang gagal menyelesaikannya, dan dekan sebelumnya hanya bisa saling menghibur, dan itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kesan di hatimu, kamu harus berpikir 2 kali. Dia berbicara dengan sangat bijaksana, tetapi dia sangat kecewa dengan Qin Fan di dalam hatinya. Mengapa dekan baru ini begitu sombong dan sombong? Dia pikir dia akan bisa menyelesaikannya masalah yang dia selesaikan. Chen Qiming sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, jika dekan Qin dapat menyelesaikan masalah ini, saya yakin semua orang di Institut Seni Bela Diri akan mematuhi Anda. Kalau begitu saya akan memanggil seseorang sekarang. Zhou Jingwen menatap dia meliriknya, dan kemudian terus mengisyaratkan Qin Fan dengan matanya. Tapi Qin Fan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya, dan berkata dengan sedikit senyum, panggil seseorang, aku akan menunggumu di kelas sains dan teknologi. Asisten Zhou, pimpin jalan. Qin Fan sangat kecewa, lupakan saja, saya kira dia tidak akan lama memegang posisi dekan, dan saya tidak perlu mengingatkannya dengan ramah lagi, saya hanya bekerja sama secara langsung dengan apa yang ingin dia lakukan. Zhou Jingwen bahkan mulai mempersiapkan untuk semester berikutnya. Dekan membuat rencana. Kelas sains dan teknologi ada di sana, saya akan membawa Din Qin ke sana. Melihat 2 orang yang pergi, Chen Qiming mencibir penuh kemenangan, haha, anak ini benar-benar sombong, kamu tidak tahu teknologi dan seni bela diri. Seni dari Akademi Seni Bela Diri betapa mengakarnya perselisihan itu, bahkan jika Anda seorang Grandmaster, tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah ini,
Anda meminta penghinaan pada diri sendiri, maka Anda tidak dapat menyalahkan saya. Persegi di depan gedung pengajaran, dan dia sedikit khawatir dengan mereka yang sudah sedikit marah. Para siswa yang menunggu dengan tidak sabar berteriak, "Mahasiswa, dekan baru telah tiba." Namun, untuk memberi peringatan kepada semua orang, dia pergi ke kelas sains dan teknologi terlebih dahulu, mengancam akan menyelesaikan perjuangan bertahun-tahun antara teknologi dan seni bela diri. Semuanya ikuti saya untuk menonton kegembiraan. Sekarang, para siswa menjadi gila. Apa aku salah dengar? Dekan baru ingin menyelesaikan perselisihan antara teknologi dan seni bela diri. Apakah dia gila? Hanya ingin menggunakan ini untuk mendapatkan kekuasaan. Hehe, Li Wei. Saya pikir dia mempermalukan dirinya sendiri. Semua dekan sebelumnya, bahkan mantan dekan Jiang, telah gagal menyelesaikan perselisihan antara teknologi dan seni bela diri. Dia hanya ingin berani ketika dia menjabat. Ini mimpi. Haha, siapa peduli, ayo pergi ke teater. Mari kita lihat kemampuan dekan baru. Jika dia tidak bisa dibandingkan dengan dekan Jiang sebelumnya, kita usir saja dia. Hei! Chen Qiming mengerumuni kelas sains dan teknologi dengan kerumunan siswa. Zhou Jingwen membawa Qin Fan ke sebuah gedung di sudut Akademi Seni Bela Diri. Tempat itu dipenuhi asap bubuk mesiu dan ada bau bahan peledak yang kuat di udara. Ini laboratorium mereka. Setelah Zhou Jingwen selesai berbicara, dia berteriak di dalam, "Apakah ada orang di sana?" Dekan Qin yang baru telah tiba, cepat dan sapa dia. Pintu besi cor hitam laboratorium dibuka sedikit, dan bagian dalam sebuah suara memarahi dengan tidak sabar, "Apa yang kamu teriakkan?" Wajah Zhou Jingwen menjadi dingin, "Dekan baru telah tiba, mengapa kamu tidak segera meminta pemimpin pasukanmu Lei Hu untuk keluar untuk menyambutmu?" "Apa? Anda bilang dekan baru ada di sini?" "Haha, dekan baru telah datang ke kelas sains dan teknologi kami." "Bos, keluar dan sapa dia." Itu adalah seorang pemuda berkacamata berbingkai emas. Ketika mendengar dekan baru datang, dia sama bersemangatnya dengan bujangan yang mendengar seorang gadis besar dari desa. Segera, gerbang besi cor hitam didorong terbuka, dan selusin anak muda bergegas keluar. Orang-orang ini berusia sekitar 20 tahun, mengenakan pakaian latihan hitam longgar dari Institut Seni Bela Diri, dan mereka semua berwajah pucat. Pemimpinnya adalah seorang pemuda jangkung dan jangkung, dia adalah Lei Hu, pemantau kelas sains dan teknologi. Dia melirik Zhou Jingwen, dan segera menyeringai, menunjukkan gigi putihnya yang besar. "Asisten Zhou, di mana dekan? Di mana dekan baru?" Dia melihat sekeliling sambil berbicara, tetapi dia sama sekali tidak melihat dekan baru. Tentu saja, Qin Fan langsung diabaikan olehnya. Zhou Jingwen terbatuk ringan, menunjuk ke arah Qin Fan dan berkata, "Ini adalah dekan Qin yang baru." Lei Hu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, memandang Qin Fan dari atas ke bawah, dan berkata dengan senyum masam, "Asisten Zhou, mengapa kamu suka bercanda dengan kami?" Dia terlihat seperti siswa sekolah menengah, bagaimana dia bisa menjadi murid baru? "Dekan." Qin Fan tersenyum tipis, dan meletakkan tangannya di belakang, tampak seperti seorang guru, "Aku dekanmu." Lei Hu dan para siswa di belakangnya tertegun sejenak. Ini benar-benar dekan baru. Ya Tuhan, dekan baru terlalu muda. Pasti ada latar belakangnya, kalau tidak, bagaimana orang muda seperti itu bisa menjadi dekan di tempat seperti Akademi Seni Bela Diri? Kamu baik, sangat mudah untuk menjadi muda. Lebih baik memiliki latar belakang, sehingga orang yang bodoh dan kaya akan memberi kita dana penelitian yang cukup. Demi dana penelitian, Lei Hu buru-buru memberi hormat kepada Qin Fan. "Lei Hu, pengawas kelas sains dan teknologi, saya telah bertemu dengan kepala sekolah." Dia memberi hormat militer, dan Akademi Seni Bela Diri dikelola secara militer, dan penghormatan militer adalah penghormatan standar Akademi Budo. "Permisi." Qin Fan mengangguk, dan bertanya, "Apakah kalian baru saja membuat keributan?" Lei Hu dan para siswa di kelas sains dan teknologi sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa dekan baru tertarik pada apa yang dia utak-atik. Dengan melapor ke dekan, "Barusan terdengar bahwa kami sedang menguji granat Zenki yang baru dikembangkan, apakah Anda ingin melihatnya?"
Qin Fan tersenyum dan berkata, keluarkan dan biarkan aku melihat. Iya. Lei Hu menoleh ke siswa berteriak, kalian keluarkan sisa granat energi sejati dan tunjukkan pada dekan. Segera, sekotak granat dibawa keluar dan diletakkan di depan Qin Fan. Lei Hu tersenyum dan memperkenalkan, kepala sekolah, kami mencoba menambahkan energi sejati prajurit ke granat biasa untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Setelah lebih dari 1 tahun penelitian, kami hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Anda ujian untuk melihat seberapa kuat itu. Iya. Qin Fan mengangguk sambil tersenyum. Lei Hu sangat gembira, semakin tertarik dekan baru pada hasil penelitian mereka, semakin mudah untuk mengajukan pendanaan nanti. Dia mengambil sebuah granat dan melemparkannya dengan keras ke arah ruang terbuka di kejauhan. Ledakan. Guntur di tanah. Sebuah lubang besar meledak. Respon besar tadi seharusnya disebabkan oleh hal ini. Qin Fan mengangguk. Granat Zenki jenis ini jauh lebih kuat daripada granat biasa. Jika diproduksi dengan energi, itu masih bernilai. Bagaimana Anda membuat granat Qi semacam ini? Lei Hu berkata, ini sangat sederhana. Ini untuk menyimpan bahan peledak yang dibungkus Qi di dalam granat, dan menggunakan Zenki untuk memperkuat kekuatan bahan peledak. Berapa banyak? Zenki apakah diperlukan untuk membuat granat? Tanya Qin Fan. Setiap granat membutuhkan semua energi sejati dari seorang prajurit daceng di pedalaman, kata Lei Hu. Qin Fan mengangguk dan berhenti berbicara. Pantas saja benda ini tidak diproduksi secara massal, sama sekali tidak berasa. Jika memang ada begitu banyak pejuang dengan prestasi luar biasa di ranah internal, mengapa kita membutuhkan granat ini? Lei Hu mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum menyanjung, Din, apa pendapatmu tentang penemuan kami? Zhou Jingwen di samping buru-buru mengedipkan mata pada Qin Fan, menyuruhnya untuk tidak menjawab, bahkan dia bisa melihat itu selama Qin Fan mengatakan satu kalimat baik, maka saatnya untuk meminta uang. Tapi Qin Fan sepertinya tidak melihat permintaannya sama sekali, dan mengangguk dengan serius, yah, idemu sangat bagus. Lei Hu sangat gembira, Din, begini, melihat granat kita memiliki energi yang telah aku lahirkan, tapi dananya sudah lama habis. Sejak kematian mantan dekan Jiang, tidak ada dekan baru, dan masalah dana tertunda sampai sekarang. Tolong cepat dan alokasikan dana untuk kami. Siswa di kelas sains dan teknologi benar-benar mendukung Anda. Zhou Jingwen tidak dapat menahannya, dia benar-benar takut kepala Qin Fan tiba-tiba akan setuju, pendanaan untuk kelas penelitian ilmiah hanyalah jurang maut, dan mereka dapat melempar sebanyak mungkin. Sebanyak yang mereka berikan. Dan sekarang pembukuan keuangan Budao Yuan sangat jelek, bisa dikatakan pada dasarnya tidak ada uang. Dia buru-buru mengingatkan dengan suara rendah, Dekan Qin, Anda baru saja menjabat, Anda harus membiasakan diri dengan situasi keuangan perguruan tinggi sebelum membuat keputusan. Qin Fan mengabaikannya, tetapi menatap Lei Hu yang sedang hamil dan bertanya, butuh dana. Tidak masalah, tetapi Anda harus menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Lei Hu sangat gembira, jangan bicara tentang satu pertanyaan, saya tahu segalanya tentang 100 pertanyaan, tolong Dekan Qin. Zhou Jingwen hanya bisa menutup matanya kesakitan, dia diam-diam berkata dalam hatinya, sudah berakhir, perselisihan antara kelas seni bela diri dan kelas sains dan teknologi belum terselesaikan, dan saya khawatir akan ada hutang buruk lagi di keuangan perguruan tinggi. Qin Fan tersenyum ringan, apakah menurut Anda itu adalah granat atau master seni bela diri? Lei Hu tidak begitu mengerti mengapa Qin Fan mengajukan pertanyaan ini. Melihat bahwa dia dengan mudah menyetujui pendanaan, dia berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur, jika Anda membandingkan kekuatan saja, bahkan master seni bela diri tidak akan berani menolak granat saya. Granatku tidak masalah. Dia berkata dengan sedikit kepuasan di wajahnya, jelas memandang rendah para prajurit. Qin Fan dengan santai mengambil granat, melemparkannya ke tangannya, dan berkata dengan senyum ringan, menurutmu apa yang akan terjadi jika aku menghancurkan granat ini? Apa? Lei Hu tertegun, dan Zhou Jingwen juga tertegun. Haha, Din, apakah kamu bercanda? Bahkan jika kamu adalah seorang master seni bela diri, kamu tidak dapat menangani kekuatan ledakan granat ini.
Qin Fan tersenyum, tanpa komitmen. Cepatlah, semuanya ikuti. Pada saat ini, instruktur Chen menyerbu dengan ratusan siswa dari kelas seni bela diri. Semua orang terlatih, dan ketika instruktur Chen memberi perintah, dia langsung berdiri dengan rapi. Instruktur Chen selesai mengatur antrean, melangkah ke Qin Fan, dan memberi hormat militer. Kepala sekolah Qin, saya telah membawa semua siswa dari kelas seni bela diri, tolong beri instruksi. Zhou Jingwen menutup matanya, berpikir dalam. Hatinya, sudah berakhir, jika siswa di kelas seni bela diri tahu bahwa Qin Fan berjanji akan memberikan dana untuk kelas sains dan teknologi, kedua belah pihak dapat segera bertarung. Jika pertarungan kelompok terjadi pada hari pertama menjabat, Dekan Qin ini mungkin memiliki masa jabatan terpendek dalam sejarah Akademi Seni Bela Diri itu tumbuh. Qin Fan mengangguk, kamu bergabung dengan tim. Kemudian, dia melirik ratusan siswa di kelas seni bela diri, dan dia mengerti dalam hatinya bahwa Akademi Seni Bela Diri ini masih fokus untuk berlatih seni bela diri, dan kelas sains dan teknologi hanyalah segelintir alien. Dia mengangkat suaranya dan berkata kepada siswa di kelas seni bela diri, saya tidak tahu apa aturan Akademi Seni Bela Diri sebelumnya, tetapi sejak saya datang ke Akademi Seni Bela Diri hari ini, semuanya harus mengikuti aturan saya. Heh. Tanda seru. Nada yang besar. Apakah ini dekan baru kita? Anak nakal. Kurasa dia masih kelas 3 SMA. Anak nakal ini masih ingin memberi kita perintah. Biarkan aku mencobanya dulu. Apakah kamu memiliki keterampilan nyata? Melihat Qin Fan masih sangat muda dan berbicara dengan sangat liar, para siswa seni bela diri ini, yang awalnya memberontak, tiba-tiba menjadi sangat tidak yakin, bahkan ada yang ingin langsung berdiri dan menantang Qin Fan. Wakil pemimpin Reguyan, kenapa kamu tidak bicara? Apakah menurutmu dekan baru kita gila? Seorang siswa meminta nasihat Yan Haochen. Saat ini, Yan Haochen telah lama dikacaukan oleh angin dan telah menjadi fosil hidup. Tidak ada yang tahu betapa bergejolaknya laut di dalam hatinya saat ini. Qin Fan. Bagaimana mungkin dia? Dia adalah dekan baru. Bagaimana ini mungkin? Memikirkan adegan Qin Fan memenggal kepala Decepticon dengan pedangnya di pertandingan tinju bawah tanah saat itu, Yan Haochen adalah kewalahan. Ada dorongan untuk berlutut dan menyembah. Jika tidak ada lagi yang terjadi, dia akan hidup dalam bayang-bayang Qin Fan selama sisa hidupnya. Ini juga alasan mengapa dia kembali ke Akademi Seni Bela Diri untuk berlatih keras, dia ingin menyingkirkan bayangan Qin Fan. Tanpa diduga, roh hantu Qin Fan tetap ada, dan dia tiba-tiba menjadi direktur Akademi Seni Bela Diri secara kebetulan yang aneh. Tuhan, apakah kamu mempermainkanku? Tidak ada yang tahu betapa hancurnya wakil pemimpin pasukan Yan saat ini. Tidak, ada satu orang, Zhao Ji. Emosi di hatinya saat ini bahkan lebih buruk daripada Yan Haochen. Namun, selain keterkejutannya, dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya saat melihat Qin Fan telah menjadi dekan. Qin Fan, aku masih ingat betapa tidak berperasaannya kamu ketika kamu pergi. Selama sisa hidupku, aku mencari prajurit legendaris itu dengan susah payah, dan hampir kehilangan nyawaku. Itu semua berkat kamu. Biarkan aku memasuki seni bela diri Akademi, dan sekarang saya bisa berlatih. Membenci saya. Qin Fan memiliki pandangan panorama ekspresi semua orang, tapi dia tidak melihat Yan Haochen dan Zhao Ji di kerumunan. Bahkan jika dia menemukannya, dia tidak akan terlalu terkejut, bagaimana mungkin seorang dewa menaruh dua semut di matanya. Pada saat ini, seorang pria jangkung tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan dan mendengus, jika kamu ingin menjadi dekan kami, kamu harus mengalahkanku dulu.